Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari. Mahasiswa Unsri menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Rektorat kampus minta usut tuntas kasus dugaan pelecehan seksual mahasiswa. Satu orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan aktivis LSM di Kabupaten Ogan Ilir. Petugas gabungan Kota Palembang razia pajak kendaraan bermotor. Debat perdana calon gubernur Sumatera Selatan. 3 pasangan calon gubernur Sumatera Selatan bertemu dalam debat perdana Cagup Sumsel di Kota Palembang. Dalam debat perdana mengambil tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, serta memperkokoh persatuan bangsa. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan menggelar debat perdana bagi 3 pasangan calon gubernur Sumatera Selatan di salah satu hotel di kawasan Palembang Senin malam lalu. Debat juga dihadiri para pendukung paslon yang memberikan semangat bagi cagupnya yang tampil di atas panggung. Acara berlangsung selama 2 jam dengan dibagi sejumlah sesi. Dalam debat perdana ini mengambil tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, serta memperkokoh persatuan bangsa. Dari 3 tema tersebut, terbagi lagi 9 subtema dengan permasalahan isu yang sesuai dengan garis besar debat. Pasca debat, ketiga paslon calon gubernur memberikan kesan terhadap debat perdana yang digelar ini. Karena ketiganya bertemu langsung saling tatap muka dan beradu visi misi. Pertama bisa ketemu para kandidat yang di mana beliau-beliau adalah sahabat-sahabat kita juga. Yang kedua, kita bisa saling mengetahui visi dan misi dari kandidat-kandidat lain. Mereka juga tahu visi dan misi kita. Semuanya adalah untuk tujuan baik agar memberikan kesempatan kepada warga Sumsel menentukan pilihannya, paling tidak punya referensi. Debat pertama ini sangat bagus sekali dan kami menguasai pasangan nomor urut 2. Saya di sini berhadir bersama Putra dan Dr. Rizky Surya. Jika ada pertanyaan penulis, apalagi itu mengenai berhubungan antara agama, kemudian infrastruktur, itu saya sangat menguasai bidang-bidang itu. Karena masyarakat kita menyaksikan apa yang kita sampaikan, apakah benar atau tidak. Hari ini tidak boleh kita tahu. Insya Allah mudah-mudahan satu kata, satu hati, satu kata, satu itu implementasi kepada kita. Insya Allah tapi bagi yang cuma ya bisa membicarakan implementasinya tidak ada, tentunya itu juga. Debat kedua akan mempertemukan calon wakil gubernur dalam sesi kedua untuk beradu visi misi gagasan masing-masing pasangan calon. Rencananya debat tersebut akan diselenggarakan pada hari Minggu 10 November mendatang. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang. Sejumlah mahasiswa Unsri menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Rektorat Kampus Universitas Sriwijaya. Mereka mendesak pihak rektorat untuk segera memberi sanksi berat terhadap oknum petinggi BEM Unsri yang diduga melakukan pelecehan seksual. Fakultas dan universitas tertimpa telah dicoreng oleh aku yang tidak senonoh. 100 lebih mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Mahasiswa Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Rektorat Kampus Universitas Sriwijaya di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir.
Dalam orasinya, massa mengecam keras kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh petinggi Badan Eksekutif Mahasiswa Unsri. Untuk itu, mereka mendesak pihak rektorat segera mengambil langkah tegas terhadap para pelaku. Kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan kampus Unsri sudah sangat meresahkan. Berdasarkan laporan, sedikitnya 9 orang diduga menjadi korban pelecehan seksual. Adapun bentuk pelecehan yang dilakukan berupa verbal maupun nonverbal. Yang menjadi pertanyaan di sini juga. Jadi udah ada 3 pelaku nih Kak sebenarnya kan. Satu udah stop out. Tapi yang satu lagi ini entah karena dia wakil ketua BEM atau siapa orang di belakangnya, belum ada tindak tegas dari Unsri. Kami pertanyakan itu sebagai mahasiswa karena kami di sini sebagai social control. Itu sih yang kami pertanyakan di sini. Apa tindakan Unsri terhadap mereka? Apakah cuma dikeluarkan dari BEM tindak tegasnya? Itu sih tindak tanduk dari semua ini. Mahasiswa berharap pihak rektorat segera memberi sanksi akademik seberat-beratnya terhadap terduga para pelaku yang berjumlah 3 orang. Terus tuntutan yang akan kami tuntut yaitu mendesak pihak rektorat untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku. Berupa apa sanksi tegas itu? Seperti iya, Stop out ya? stop out atau DO, Oh, dua-duanya ya? dua-duanya. Oh, oke, siap ya. Karena ini pelanggaran yang berat. Oke. Ini Meski aksi kali ini tidak mendapat respon dari pihak rektorat, namun mahasiswa berjanji akan menggelar kembali aksi unjuk rasa serupa yang lebih besar lagi. Sebab apa yang mereka lakukan sebagai bentuk komitmen terhadap keadilan korban pelecehan. Dedi Irwansah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Sejumlah pengendara terjaring razia gabungan yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Palembang di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang. Lebih dari 30 pengendara yang telat membayar pajak kendaraan mendapat sanksi tilang. Razia terhadap para pelanggar lalu lintas dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Palembang bersama Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang dan sejumlah pihak lain di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang. Tidak hanya memeriksa kelengkapan pengendara, razia ini juga menyasar pelanggar yang telat atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Operasi ini digelar secara serentak mulai 28 Oktober hingga 24 November 2024. Pengendara yang kendaraannya telat membayar pajak langsung mendapat sanksi denda. Sementara bagi pelanggar yang tidak menggunakan helm, tidak membawa surat izin mengemudi, tidak membawa STNK, langsung ditilang oleh petugas. Menurut petugas, selain bertujuan untuk keselamatan berkendara, operasi ini juga sebagai bentuk sosialisasi adanya program pembebasan biaya denda pajak kendaraan bagi pengendara yang belum membayar pajak kendaraan. Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, Pol PP, kemudian dari Bapenda serta dari TNI melakukan penindakan seluruh pengguna kendaraan yang beberapa sanggaran yang sudah dilakukan. Kita sudah ada tertera sendiri untuk terkait masalah pajak kendaraan. Untuk itu dihimbau kepada seluruh pengguna kendaraan agar mengecek kembali untuk status pajak kendaraan apabila sudah mendekati mati ataupun sudah mendekati masa tembak waktu silakan nanti akan dilakukan. Dalam razia ini, sedikitnya 30 pengendara yang didominasi pengendara sepeda motor mendapat sanksi tilang dari petugas. Petugas mengimbau bagi para pengendara untuk segera membayar pajak serta melengkapi syarat keselamatan dalam berkendara. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang. Laporan tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tabita Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.